Perang Dunia Kedua sendiri merupakan kelanjutan dari Perang Dunia Pertama. Pada Perang Dunia Pertama, Jerman dikalahkan oleh pihak sekutu. Perjanjian Versailles semakin memperburuk kekalahan Jerman. Adolf Hitler berusaha membangkitkan kembali Jerman melalui Partai Nazi untuk membalas kekalahannya di Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Kedua dilatar belakangi oleh berbagai macam latar. Di antaranya adalah Liga Bangsa-Bangsa tidak berhasil merealisasikan terciptanya perdamaian dunia. Hal ini memancing ketegangan baru yang memicu 3 blok, yaitu blok Prancis Demokrasi, blok Jerman Fasis, dan blok Rusia Komunis. Lalu lahirnya imperialisme Jerman yang menginginkan Eropa Tengah, Italia ke Laut Tengah, dan Ethiopia. Jerman sendiri mengumumkan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Hal ini tentu saja bersinggungan dengan imperialisme Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Lahirnya keinginan imperialisme Jerman dan Jepang dikarenakan perlombaan persenjataan antara negara merangsang kebutuhan-kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya. Lalu perbedaan ideologi di antara ketiga blok yang tidak mungkin berjalan secara bersamaan sehingga satu sama lain pasti saling menghancurkan. Nasionalisme yang terlalu tinggi dan kuatnya dukungan militer hanya menyebabkan munculnya negara yang terlalu mengistimewakan bangsanya. Kemudian perundingan Versailles menyatakan bahwa Rusia Timur yang pada saat itu merupakan wilayah Jerman dilepaskan dari Jerman dengan membuat koridor Polandia. Kota Danzig terletak di tengah koridor ini dan dijadikan kota merdeka oleh Liga Bangsa-Bangsa. Penduduk kota Danzig adalah bangsa Jerman. Hal ini menyebabkan Hitler menuntut kota ini, tetapi ditolak oleh Polandia. Polandia bahkan menggelar perundingan dengan Inggris, Prancis, Yunani, dan Rumania untuk menjamin kemerdekaan masing-masing. Jerman pun membuat perjanjian dengan Rusia pada tanggal 23 Agustus 1939. Pada perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Rusia tidak akan menyerang Jerman, dan begitu pun sebaliknya. Pada tanggal 1 September 1939, Jerman menyerang Polandia hingga meletuslah Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, setelah 2 hari, Inggris dan Prancis mengumumkan perang melawan Jerman. Perang Dunia Kedua terjadi di 3 benua, yakni Afrika, Asia, dan Eropa. Perang ini berlangsung pada tanggal 1 September 1939 hingga 14 Agustus 1945. Perang ini menyebabkan banyak negara menderita kehancuran dan hidup dalam penjajahan negara lain. Lebih dari 50 juta orang tewas dalam perang ini. Perang Dunia Kedua pun dibagi ke dalam 3 fase. Fase pertama adalah fase permulaan. Penyerbuan pasukan Jerman ke Polandia pada tanggal 1 September 1939 dikenal dengan nama Blitzkrieg atau Perang Kilat. Hal ini menjadi penanda dimulainya Perang Dunia Kedua. Adolf Hitler memimpin tentara Nazi dan berhasil menguasai wilayah Eropa dengan menggunakan strategi ini. Ciri khas dari strategi yang digunakan adalah menggunakan tank dan panser untuk mendukung pergerakan pasukan. Jerman melancarkan serangan ke Denmark dan Norwegia dan berhasil menduduki kedua negara tersebut. Jerman berhasil menguasai Belanda pada Mei 1940 hingga Ratu Wilhelmina mengungsi ke Inggris. Italia pun mengumumkan perang melawan Prancis. Dan Inggris serta dilanjutkan menyerbu Prancis pada 10 Juni 1940.
Jerman berhasil menduduki Prancis pada Juni 1940, sehingga menyebabkan tentara Prancis di bawah pimpinan Charles de Gaulle mengungsi ke Inggris. Jerman melanjutkan serangannya di front barat dengan berusaha menguasai Inggris. Namun, usaha ini gagal karena Inggris memiliki angkatan perang yang lebih baik dibandingkan negara Eropa daratan. Selain itu, Inggris pun mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan Jerman, Italia, dan Jepang menandatangani Fakta Pertahanan Militer pada tanggal 27 September 1940. Fakta tersebut berisi kesepakatan untuk saling menolong jika salah satu dari ketiga negara tersebut diserang oleh negara lain. Selain itu, terjadi pula peperangan di front timur yang berpusat di wilayah yang memisahkan Jerman dan Uni Soviet. Jerman menyerang ke timur untuk menguasai Uni Soviet pada 22 Juni 1941. Ternyata hal tersebut hanya membuat Jerman mengalami kerugian besar karena hubungan Uni Soviet dan Inggris serta Prancis malah semakin dekat. Lalu fase kedua adalah fase titik balik. Kedekatan hubungan Uni Soviet dengan Inggris dan Prancis akhirnya merugikan Jerman, Italia, dan Jepang. Sekutu semakin bertambah kuat dengan bergabungnya Uni Soviet. Kekalahan demi kekalahan akhirnya dirasakan oleh Jerman, Italia, dan Jepang. Jepang kalah dalam pertempuran Laut Karang pada 7 Mei 1942. Jerman kalah dalam pertempuran di El Alamein dekat Alexandria dari pasukan Inggris yang dipimpin oleh Robert Montgomery dan Alexander. Jerman pun kalah melawan Rusia setelah dikalahkan tentara Uni Soviet yang dipimpin oleh Marsekal Zhukov dalam pertempuran di Stalingrad. Lalu fase terakhir, Jerman harus keluar dari Rusia sejak dipukul mundur dari Stalingrad pada tanggal 19 November 1942. Tentara Rusia menyerbu Polandia dan daerah Balkan yang dikuasai oleh Jerman. Pasukan Uni Soviet berhasil merebut kembali wilayah Rumania, Bulgaria pada tanggal 18 September 1944, Yugoslavia 12 Oktober 1944, dan Hungaria tanggal 13 Februari 1945. Italia akhirnya menjadi sasaran sekutu dengan pengiriman pasukan di bawah pimpinan Jenderal Dwight de Eisenhower. Pasukan ini masuk melalui Sisilia dan Napoli. Jerman gagal mempertahankan Italia dan Mussolini akhirnya terbunuh. Italia pun menyerah kepada sekutu pada bulan Mei 1944. Pasukan Eisenhower dan pasukan Montgomery menyerbu Normandia pada 6 Juni 1944. Serangan ini tidak mampu diatasi oleh Jenderal Rommel dan Rundstedt. Prancis pun berhasil direbut dari kekuasaan Jerman pada Agustus 1944. Sekutu menyerbu Jerman menuju Berlin, sedangkan pasukan Zhukov menyerbu Berlin dari sebelah timur. Göring berhasil ditangkap, sedangkan Hitler dan Goebbels bunuh diri. Nah, disinilah yang menjadi pertanyaan, entah Hitler itu mati karena bunuh diri atau melarikan diri. Karena ada berita yang menyatakan bahwa kuburan Hitler ada di Indonesia. Laksamana Domits menyerah tanpa syarat pada 8 Mei 1945. Jerman pun dinyatakan menyerah tanpa syarat. Jerman akhirnya bersedia menandatangani perjanjian perdamaian di Potsdam pada 2 Agustus 1945. Sekutu terus melancarkan aksinya dengan berhasilnya pasukan Amerika Serikat mengalahkan Kaigun Jepang.
Jenderal MacArthur dan Laksamana Chester Nimitz berhasil menduduki Filipina dan Iwo Jima serta Okinawa. Amerika Serikat akhirnya menjatuhkan bom atom di atas kota Hiroshima dan Nagasaki. Jepang pun ditaklukkan dan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Jepang bersedia menandatangani perjanjian di atas kapal perang USS Missouri di Teluk Tokyo pada 2 September 1945. Akhir dari Perang Dunia Kedua ditandai dengan menyerahnya Italia, Jerman, dan Jepang kepada sekutu. Setelah itu, kedua belah pihak mengadakan perjanjian-perjanjian perdamaian. Di antaranya adalah Konferensi Potsdam. Konferensi Potsdam diadakan antara sekutu dengan Jerman pada 2 Agustus 1945. Pada konferensi ini dinyatakan bahwa Jerman dibagi dalam 4 daerah pendudukan, yaitu bagian timur oleh Rusia, bagian barat oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Berlin pun dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Berlin Barat oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis, sedangkan Berlin Timur oleh Rusia. Kota Danzig, Jerman sebelah timur, Sungai Oder dan Neisse diserahkan kepada Polandia. Angkatan perang Jerman didemilitarisasi, yakni dengan mengurangi jumlah tentara dan peralatan militernya. Tokoh-tokoh Nazi atau penjahat perang dihukum di bawah pengawasan internasional. Jerman pun harus membayar kerugian perang kepada sekutu. Lalu Perjanjian San Francisco. Perjanjian ini berlangsung antara sekutu dan Jepang pada tahun 1945 di Jepang. Perjanjian ini disahkan pada 8 September 1951. Namun, Rusia tak berkenan menandatangani perjanjian ini karena tidak mengakuinya. Perjanjian ini menyatakan bahwa kepulauan Jepang di bawah pengawasan Amerika Serikat. Kepulauan Kuril dan Sakhalin Selatan diserahkan kepada Rusia. Sedangkan Manchuria dan Taiwan diberikan kepada Tiongkok. Tokoh fasis atau penjahat perang diadili dan dihukum di bawah pengawasan internasional. Sama halnya dengan Jerman, Jepang pun harus membayar kerugian perang pada sekutu. Perang Dunia Kedua dikenal sebagai perang terdahsyat yang banyak memakan korban jiwa. Dampak negatif akibat perang ini pun terjadi dalam berbagai bidang. Perang Dunia Kedua diantaranya adalah munculnya 2 negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Negara-negara Eropa seperti Inggris, Perancis, Italia, dan Jerman perannya memudar dalam pergulatan politik dunia. Terciptanya sejarah perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet akibat perebutan kekuasaan untuk menguasai dunia di antara keduanya. Pecahnya beberapa negara seperti Korea, Vietnam, dan Jerman akibat perang dingin. Terbentuknya NATO dan Fakta Warsawa. Bantuan modal dari Amerika Serikat untuk negara-negara Eropa seperti Truman Doctrine di Turki dan Yunani, Marshall Plan di Eropa, dan Point for Truman di Asia. Kemudian bantuan Colombo Plan dari Inggris untuk membentuk kerjasama ekonomi dan kebudayaan. Dan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 24 Oktober 1945. Tetapi berakhirnya Perang Dunia Kedua ini secara tidak langsung memberikan ruang bagi negara kita, negara Indonesia. Untungnya pada saat itu Jepang berhasil mengalahkan Belanda pada tahun 1942. Hal itu menyebabkan pengambil alihan Indonesia dari Belanda ke Jepang. Jepang pada saat itu mengutamakan kebijakan yang memperkuat kekuatan militer. Hal ini bertujuan untuk mendukung kemenangannya dalam menghadapi sekutu. Kabar mengenai menyerahnya Jepang kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1945 pun menjadikan Indonesia
dalam keadaan vacuum of power. Jepang tidak lagi memiliki kuasa atas Indonesia dan sekutu belum datang. Hal ini menandai berakhirnya masa penjajahan Jepang di Indonesia. Rakyat Indonesia pun segera memanfaatkan momen ini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, kurang lebih seperti itulah penjelasan mengenai kronologi Perang Dunia Kedua. Tentang ini, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa menambah wawasan kalian, coy.